Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Dwiki. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran seni budaya, kita akan membahas materi tentang mendesain. Nah, pembelajaran kali ini itu kita akan mempelajari tentang mendesain dengan tema dan prinsip desain dalam poster, serta bagaimana menata dekorasi pada pameran seni. Nah, desain sendiri tidak hanya sekedar membuat sesuatu terlihat indah. Desain itu juga berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain secara jelas dan menarik. Nah, oleh karena itu, dalam membuat poster atau menata pameran seni, kita itu perlu memahami prinsip-prinsip desain agar karya yang dihasilkan tidak hanya estetis atau terlihat indah, tetapi juga komunikatif. Nah, masuk pada materi pertama yaitu pengertian desain. Jadi desain itu adalah kegiatan kreatif dalam memilih dan menata unsur-unsur visual dalam suatu karya. Nah, secara sederhananya kalau Mister jelaskan itu adalah desain merupakan atau dapat diartikan sebagai konsep pengaturan berbagai unsur visual agar menjadi satu kesatuan yang menarik dan memiliki makna. Nah, desain itu juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menilai suatu karya, terus memahami pesan yang ingin disampaikan, dan juga tertarik terhadap informasi yang ditampilkan. Jadi si pelihat atau pengunjung itu juga dapat selain melihat suatu karya yang indah juga memiliki si karya tersebut memiliki pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam desain sendiri itu terdapat elemen-elemen visual. Yang pertama itu tipografi atau huruf, penulisan huruf atau kalimat. Yang kedua ada warna dan juga ada bentuk. Nah, selain itu, desain juga memiliki prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana elemen tersebut disusun. Seperti misalnya ada komposisi, lalu ada keseimbangan, lalu ada kontras, lalu ada proporsi, dan hierarki visual. Nah, jika elemen dan prinsip desain diterapkan dengan baik, maka desainnya nanti akan terlihat efektif, menarik, dan memiliki nilai estetika. Nah, sebuah fun fact juga, itu poster pertama kali dikenalkan dalam sejarah itu muncul pada abad ke-19 di Prancis. Nah, poster tersebut itu digunakan untuk mempromosikan pertunjukan teater dan sirkus. Nah, sejak saat itu poster menjadi media komunikasi visual yang sangat populer karena memadukan antara segi visual atau terlihat enak, dilihat oleh mata itu enak, dan juga komunikatif seperti itu. Lalu masuk ke materi yang kedua yaitu mendesain dengan tema. Nah, dalam membuat desain, salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah temanya. Nah, tema itu merupakan ide utama atau konsep dasar yang menjadi panduan dalam membuat sebuah desain. Nah, tema membantu desainer, yaitu desainer merupakan orang yang membuat sebuah desain, misalnya poster dan lain sebagainya, itu disebut dengan desainer. Nah, orang yang membuat tema itu membantu desainer untuk menentukan gaya visual, lalu ada memilih warna, lalu ada menentukan jenis huruf, dan menyusun gambar yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, sebagai contohnya itu jika kita ingin membuat poster tentang lingkungan, maka tema desain bisa berupa alam, terus berwarna hijau dan berkelanjutan. Nah, warna yang digunakan itu biasanya hijau atau biru dengan gambar pohon, bumi, atau air. Nah, dengan adanya tema yang dijelaskan, desain akan terlihat lebih terarah, konsisten, dan mudah diingat orang yang melihatnya. Nah,
Contohnya misalnya atau fun fact-nya adalah banyak perusahaan besar itu menggunakan tema desain yang konsisten pada poster, iklan, dan kemasan produk agar orang itu langsung mengenali merek hanya dengan melihat warna dan gaya visualnya saja. Lalu kita masuk ke materi ketiga tentang prinsip desain dalam poster. Nah, agar sebuah poster terlihat menarik dan mudah dipahami, desainer itu perlu memperhatikan beberapa prinsip desain. Yang pertama itu komposisi. Komposisi itu apa? Komposisi adalah susunan berbagai elemen visual dalam sebuah desain agar terlihat serasi atau menyatu. Nah, komposisi yang baik membuat poster yaitu yang pertama itu mudah dilihat. Yang kedua itu tidak terlalu penuh atau tidak terlalu banyak elemen-elemen visual. Terus tidak atau informasi yang dapat disampaikan itu tersampaikan dengan jelas. Nah, komposisi itu dapat diibaratkan seperti menata furniture di dalam rumah atau barang-barang rumah seperti sofa, meja, terus TV. Nah, cara menatanya itu biar enak kita bisa melihat TV dengan jelas, itu yang disebut dengan sebuah komposisi. Lalu masuk ke keseimbangan yang kedua. Keseimbangan itu berarti pembagian bobot visual dalam desain agar terlihat stabil dan tidak berat sebelah. Nah, keseimbangan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keseimbangan simetris atau elemen desain yang ditempatkan secara sama atau seimbang kiri dan kanannya. Jenis ini itu sering disebut keseimbangan formal. Lalu yang kedua ada keseimbangan asimetris atau elemen desain yang tidak sama persis tetapi tetap terlihat seimbang karena ukuran, warna, dan bentuknya saling menyeimbangkan. Nah, fun fact-nya adalah banyak poster film sekarang ini itu menggunakan keseimbangan asimetris karena terlihat lebih dinamis dan memiliki atau menarik perhatian. Lalu yang ketiga ada kontras. Kontras adalah perbedaan yang mencolok antar elemen visual. Nah, kontras itu dapat berupa perbedaan warna, misalnya hitam putih, lalu biru merah seperti itu. Lalu ada perbedaan ukuran, misalnya tinggi, pendek, atau panjang pendek. Lalu ada perbedaan bentuk, misalnya segitiga, persegi panjang, lalu ada bundar atau lingkaran seperti itu. Tujuan kontras adalah menarik perhatian orang pada bagian tertentu dari poster, misalnya pada judul atau pesan utama. Lalu yang keempat ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran antara satu elemen dengan elemen lain dalam desain. Nah, proporsi yang tepat membuat desain terlihat harmonis dan enak dilihat. Misalnya, judul poster itu biasanya dibuat lebih besar daripada teks penjelasan agar mudah dibaca dari jarak jauh dan juga itu sebagai menarik si pelihat atau si pengunjung. Lalu yang kelima ada hierarki visual. Hierarki visual adalah pengaturan urutan perhatian dalam sebuah desain. Artinya, desainer itu menentukan bagian mana yang harus dilihat terlebih dahulu oleh penonton. Biasanya urutan perhatian dalam poster adalah yang pertama itu judul utamanya terlebih dahulu, lalu gambar utama dan informasi tambahan. Nah, sebuah fun fact atau sebuah informasi yang terkini, mata manusia secara alami membaca desain dengan pola Z atau F
Karena itu banyak desainer menempatkan judul itu di bagian paling atas agar langsung terlihat. Yang dimaksud pola Z atau pola F itu biasanya dari atas dulu, lalu nyamping sampai ke bawah. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ke pameran seni. Pameran seni merupakan suatu kegiatan untuk menyajikan karya seni dengan sedemikian rupa. Nah, selain membuat desain poster dalam seni rupa juga dikenal dengan sebuah kegiatan pameran seni. Nah, pameran seni adalah kegiatan menampilkan karya seni kepada masyarakat agar dapat diapresiasi secara luas. Nah, dalam pameran karya seni tidak hanya dipajang begitu saja. Penyelenggara harus memperhatikan berbagai hal seperti yang pertama itu penataan ruang, lalu kenyamanan pengunjung ketika melihat karya seni, serta penyusunan karya agar terlihat lebih menarik. Nah, dengan pengelolaan yang baik, pameran dapat menjadi sarana penting untuk memperkenalkan karya seni kepada masyarakat. Lalu manfaat dan tujuan pameran seni. Pameran seni ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama itu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni. Lalu ada mempererat hubungan antar seniman, melatih tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan seni, meningkatkan motivasi seniman untuk terus berkarya. Lalu sedangkan tujuan pameran itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yaitu untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang seni kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan sosial dan kemanusiaan. Nah, pameran itu digunakan kegiatan sosial, misalnya penggalangan dana, itu juga termasuk dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu tujuan komersial, yaitu karya seni itu dapat diperjualbelikan. Lalu masuk ke menata ruang pameran yang kreatif. Nah, agar pameran terlihat menarik, ruang pameran itu juga harus ditata dengan baik. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu pencahayaan. Yang pencahayaan itu harus cukup dan tidak menyilaukan agar pengunjung dapat melihat karya itu dengan nyaman. Yang kedua itu penggunaan material. Dekorasi pameran itu dapat menggunakan beberapa material, misalnya batu, lalu ada batu alam, lalu ada kayu atau bahkan barang bekas, misalnya pipa PVC misalnya. Lalu ada penataan bingkai dan display. Nah, karya seni itu juga harus ditempatkan sesuai ukuran dan jenisnya. Beberapa aturan umum itu yang pertama, karya dipasang setinggi mata pengunjung. Lalu yang kedua itu karya besar itu ditempatkan di area yang luas. Lalu karya 3 dimensi itu ditempatkan agar dapat dilihat dari berbagai sisi. Nah, fun fact-nya adalah di museum itu karya seni biasanya dipasang pada ketinggian sekitar 150 cm dari lantai, karena itu dianggap sebagai tinggi rata-rata pandangan manusia. Nah, sebagai penutup dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa desain memiliki peran penting dalam seni rupa, terutama dalam membuat poster dan menata pameran. Agar desain terlihat menarik dan efektif, kita perlu memahami, yaitu yang pertama itu tema desain, lalu serta prinsip-prinsip desain seperti komposisi, keseimbangan, kontras, proporsi, dan hierarki visual. Nah, selain itu pameran seni juga menjadi sarana penting untuk memperkenalkan karya seni kepada masyarakat sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap seni. Nah, dengan memahami seni, prinsip desain dan penataan pameran dapat menciptakan karya seni yang tidak hanya indah tetapi juga komunikatif dan bermakna. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini tentang mata pelajaran seni budaya pada materi mendesain.
Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.